Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dino Saputro dari kelas R6B NPM 201921500207. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai akhlak dan etika. Pengertian akhlak. Muslim yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini mengungkapkan hal yang sangat penting dalam Islam, yaitu akhlak. Selain masalah tauhid dan syariat, akhlak memiliki porsi pembahasan yang sangat luas. Secara etimologi, akhlak terambil dari akar kata khuluq yang berarti tabiat, muru'ah, kebiasaan, fitrah, atau naluri. Sedangkan secara syar'i, seperti diungkapkan Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang menggambarkan perilaku seseorang yang terdapat dalam jiwa yang baik, yang darinya keluar perbuatan secara mudah dan otomatis tanpa terpikir sebelumnya. Jika sumber perilaku itu didasari oleh perbuatan yang baik dan mulia, yang dapat dibenarkan oleh akal dan syariat, maka ia dinamakan akhlak yang mulia. Namun jika sebaliknya, maka ia dinamakan akhlak yang tercela. Saat Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kriteria orang yang akan masuk surga, beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Tak kala Rasulullah SAW menasihati sahabatnya, beliau menggandengkan nasihat untuk bertakwa dengan nasihat untuk berakhlak baik pada manusia. Ada sebuah riwayat dari Abi Dzar Al-Ghafari bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan akhlak. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua orang amal manusia akan ditimbang. Lalu yang kedua ada dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. 3. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Keempat, dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seseorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Lalu ada poin yang kedua, yaitu adab dalam menuntut ilmu yang perlu diketahui. Yang pertama ada niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah Ta'ala. 2. Selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Ketiga, selalu bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Dan yang keempat, menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhilah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit untuk dimengerti. Kelima, selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibanding orang lain
Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. 6. Perhatikan penjelasan oleh guru. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Lalu 7. Diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam. Ketika guru atau ustadz menjelaskan, jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. 8. Menghafal. Setelah berhasil memahami, lalu kita hendaknya menyampaikan ilmu dan agar lebih mudah diingat dengan cara menghafal. 9. Mengamalkan. Akan percuma ketika ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3. Etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam sebagai agama universal. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro. Termasuk dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Lalu ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani. Bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Quran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Musyawarah itu dipandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu mempersatukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik. Dan Islam meletakkan politik sebagai salah satu upaya agar dapat memecahkan segala urusan yang berkaitan dengan umat. Sehingga dengan demikian Islam dan politik sama sekali tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Karena Islam sendiri jika tanpa adanya politik dapat menumbuhkan sistem pemerintah di mana kaum muslim yang tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan syariat agama Islam. Adapun politik merupakan ilmu pemerintahan atau dalam agama Islam disebut ilmu siasah atau ilmu mengenai tata negara. Politik dalam Islam mengarah kepada kegiatan umat yang berusaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Islam melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.